Jadi teknik yang saya buat ini namanya adalah pendulum dosing shape shifter. Nah, teknik shape shifter itu bisa membantu kita untuk mengubah kondisinya dari yang tadinya nggak bagus menjadi lebih bagus. Dalam kondisi realnya itu kita sebut dengan energi jiwa. Di mana saya bisa mengaktifkan energi jiwa yang cocok untuk kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Untuk tujuan tertentu gitu ya. Betul. Jadi dengan shape shifter kita akan mengaktifkan 5 vitalitas kita. Ya, vitalitas utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Ini kita aktifkan sehingga powerful banget gitu. halo Socha Seekers, ketemu lagi dengan saya Riau di Socha Channel, channel for knowledge and spiritual seekers. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai hidup makmur melalui aktivasi energi jiwa. Ini adalah saya rasa ini adalah sebuah topik yang semua orang pasti akan tertarik dan pasti akan senang. Kenapa? Siapa sih yang gak kepengen punya hidup yang makmur, yang enak, sehat, berkelimpahan. Nah, jadi sekarang ini saya akan berbincang-bincang sedikit supaya pada penasaran dengan apa sih yang dimaksud dengan aktivasi energi jiwa, gimana caranya, dan apa hubungannya dengan hidup kita yang akan menjadi lebih makmur melalui cara-cara ini. Dan udah hadir bersama saya adalah narasumber yang sudah beberapa kali mengisi acara di Socha Channel ini, yang sangat terkenal, Pak Rianto Sudewo. Selamat datang. Makasih, Bu. Pak Rianto ini adalah Master TFT ya Pak, dan Betul. juga adalah praktisi dari pendulum dosing. Ya, dalam sesi ini kita akan berbincang-bincang mengenai hidup makmur melalui melalui aktivasi energi jiwa. Kayaknya Betul. Menarik tuh Pak. Menarik ya. Ya, karena saya juga baru belajar yang basic aja. Padahal begitu banyak cara-cara pendulum dosing melalui Betul. pendulum dosing yang bisa kita pelajari untuk tahu dan untuk mendapatkan hidup yang lebih enak sebetulnya. Betul, ya Pak. Dan caranya mudah ya. Mudah sekali. Ibu udah ngalamin kan? Udah. Nah sekarang saya mau tanya sedikit mengenai aktivasi energi jiwa. Itu gimana ya Pak? Oke, sebenarnya mungkin saya mulai sedikit dengan pendulum dosingnya dulu. Ya, karena banyak orang yang mungkin nggak ngerti apa sih itu sebenarnya pendulum dosing. Apa bedanya sama pendulum yang suka dilakukan oleh psikiater misalnya, atau oleh dokter-dokter ya untuk kesehatan. Jadi teknik yang saya buat ini namanya adalah pendulum dosing shape shifter. Shape shifter. Ya, bedanya dengan pendulum dosing biasa adalah kalau pendulum dosing biasa itu adalah untuk kita melakukan deteksi. Saya mau cek kondisi saya seperti apa, kondisi keuangan saya seperti apa, prospeknya seperti apa, dan lain-lain. Tetapi setelah itu, what next? Kalau kita udah tahu bahwa, oh saya nggak bagus ini ya, keuangan lagi nggak bagus, terus mau ngapain? Kalau misalkan organ tubuh saya ada yang kurang bagus, ya, terus mau ngapain? Nah, teknik shape shifter itu bisa membantu kita untuk mengubah kondisinya dari yang tadinya nggak bagus menjadi lebih bagus. Caranya hanya dengan mengubah frekuensi gelombang energinya. Nah, untuk itu harus real, kelas dong ya Pak ya. Betul ya. Nah, dalam kondisi realnya itu kita sebut dengan energi jiwa. Oh, oke. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kenapa seseorang itu bisa sehat, kenapa seseorang itu bisa sakit, kenapa seseorang itu bisa diet dengan gampang, tapi orang lain tuh kalau diet struggle. Iya kayak saya ya Pak. Sebetulnya masalahnya adalah energi jiwanya yang aktif pada saat itu salah. Coba Ibu bayangin gini, kalau Ibu mau bikin lemari kayu, ya mau bikin perabotan, sofa, lemari kayu, terus Ibu manggilin tukang batu, jadinya apa coba? Lemari bata. Lemari bata, gitu kan? Jadi memang dia bisa kerjakan, tetapi hasilnya nggak akan sebagus kayak tukang kayu. Nah, begitu juga dengan energi jiwa.
energi jiwa itu adalah sesuatu vibrasi gelombang energi yang bisa membantu kita untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Oke. Kalau tujuan saya, misalkan saya mau diet, saya mau sehat, saya mau menurunkan berat badan. Kalau energi jiwanya salah, dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan dalam dietnya, dalam usaha untuk menurunkan berat badan, itu berat banget dong. Oh, oke. Jadi energi Makan jiwa ini itu- bisa untuk segala macam dong ya, Pak. Tadi Betul. kan ada untuk keuangan. Nah, Betul. sekarang nih mumpung awal tahun baru nih. Jadi energi jiwa untuk kesehatan dulu deh ya, Pak. Boleh. Kemakmuran itu kan tidak selalu identik dengan cuan. Betul. Ya, tapi hidup yang lebih enak, lebih sehat itu juga part dari kemakmuran ya, Pak. Betul sekali. Nah, kalau kita ngomongin pendulum dosing energi jiwa untuk kesehatan tuh di dalamnya ada apa aja, Pak? Nah. Contoh-contohnya. Nah, jadi gini, energi jiwa itu saya ciptakan berdasarkan konsep dari Plato, ya, namanya forms atau eidos, ya. Kemudian konsep ini itu diadopsi oleh Carl Jung, ya, dengan nama archetype. Iya. Masalahnya buat saya, archetype itu mungkin bagus dalam hal untuk psikologi. Dia memetakan karakter seseorang seperti ini sesuai dengan archetype-nya dia. Jadi kalau kamu tuh archetype-nya adalah cocok untuk pekerjaan ini, ya jangan melakukan sesuatu yang berbeda. Oke. Karena itu akan susah. Nah, tetapi buat saya hal seperti itu kurang nyaman. Berarti saya sudah ditakdirkan untuk ini, nggak Untuk bisa ini berubah aja dong. nggak bisa coba yang lain. Iya, saya nggak seperti itu. Saya orangnya, saya ini nggak harus dibatasi oleh karakter-karakter tadi, gitu kan. Jadi saya pelajari dan akhirnya saya ciptakan sebuah teknik tadi shapeshifter, di mana saya bisa mengaktifkan energi jiwa yang cocok untuk kita melakukan sesuatu yang Untuk kita inginkan. tujuan tertentu gitu ya. Jadi Betul. aktivasi energi jiwa untuk tujuan tertentu yang kita inginkan ya. Betul. Misalnya saya mau jadi direktur gitu ya. Jadi diaktifasilah si energi jiwa itu yang bisa Betul. mendukung saya jadi direktur. Betul. Nah, kalau saya mau diet Betul. juga begitu ya. Sama. Saya mau sehat juga kayak gitu. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara kesehatan ya, kenapa ada orang yang gampang kalau lagi sakit dia dengan gampang sehat lagi? Ada orang yang kayaknya nggak bisa keluar, sakit, sehat bentar, sakit lagi, sehat bentar, sakit lagi. Nah, orang yang dengan tipe seperti ini, yang sakit, sehat, itu karena energi jiwanya salah. Taunya energi jiwanya salah. Nah, kita harus belajar dulu cara untuk mendeteksi. Jadi, kalau misalkan saya struggle ya, misalkan dalam masalah kesehatan saya, dalam masalah diet, saya harus cek dulu apakah energi jiwa saya yang aktif pada saat saya melakukan diet, pada saat saya mau menurunkan berat badan, pada saat saya berusaha untuk pulih dari kesehatan saya, itu cocok enggak? Apakah dia ini yang aktif ini tukang batu atau tukang kayu? Oke. Kalau tujuannya itu kita mau bikin lemari kayu, ya saya harus aktifkan si tukang kayu, jangan tukang batunya, gitu kan. Nah, dengan teknik shapeshifter ini, kita akan deteksi. Oke. Energi jiwanya itu yang aktif yang mana? Nah, kalau energi jiwanya salah, bisa diubah dong, Pak? Bisa banget. Kalau nggak bisa, itu balik lagi ke psikologinya Carl Jung. Bahwa dia harus ganti, gitu kan. Kalau kita, enggak. Buat saya, shapeshifter itu saya desain sedemikian rupa, supaya kalau kita nggak cocok, ya kita tinggal ganti aja energi jiwanya. Gitu kan. Saya, ibu mau jadi direktur. Ya? Misalnya. Betul, ibu mau jadi direktur. Terus ibu berpikir, saya bisa nggak ya jadi direktur ya? Nah, pada saat ibu berpikir, saya bisa nggak? Bisa jadi direktur gitu kan ya. Berarti pada saat itu sebetulnya yang aktif adalah energi jiwa yang nggak mampu untuk yang jadi non-direktur. Betul. Nah, kalau jadi keraguan itulah yang sebenarnya deteksi awal ada kesalahan dalam energi jiwa itu ya Pak. Oke. Kalau itu ibu paksakan menjadi direktur, jalannya berat Bu. Oke. Tetapi begitu ibu merasa bahwa jadi direktur bisa juga ya. Tetapi saya butuh ini.
Enggak apa-apa. Saya akan menjalani prosesnya untuk menjadi direktur itu dengan nyaman. Nah, itu untuk orang yang bisa mendeteksi seperti itu. Tetapi untuk orang yang merasa bahwa, aduh bisa nggak ya direktur? Nggak jadi masalah. Kita bisa mengubah si energi jiwa yang tadinya nggak pede untuk jadi direktur, kita tarik. Kita cari energi jiwa lain yang dia bisa menjadi direktur, kita majukan. Oh, itu sama aja ya, kayak kita merasa, gila ya kok gue nih sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Kok saya nih sakit nggak sembuh-sembuh. Abis sakit flu selesai, diare. Abis diare selesai, pusing. Abis pusing itu lagi. Berarti itu ada kesalahan di energi jiwanya ya? Betul. Energi jiwa yang aktif itu nggak bisa manage kesehatannya dia. Jadi dia akan melakukan tindakan-tindakan segala macam yang menyebabkan kesehatannya dia drop terus. Oh, oke. Nah, Socha Seekers, kayaknya menarik banget kan gimana aktivasi energi jiwa melalui pendulum dosing itu bisa membantu kita untuk mencapai berbagai apa namanya istilahnya tuh, berbagai tujuan dalam hidup kita. Nah, jangan lupa bahwa nanti Socha juga akan mengadakan kelas basic pendulum dosing ya, jadi jangan lupa untuk hubungi admin di bawah ini untuk bisa ikutan kelasnya. Betul. Nah, selain itu ya Pak, kemarin itu kan kita sempat ngobrol sedikit. Di dalam kesehatan itu ada yang namanya 7 energy bodies, kemudian ada chakra atau spinal flush. Itu apa hubungannya dengan kesehatan, Pak? Nah, tubuh manusia ini secara biologi itu terdiri dari organ-organnya, ya. Tetapi manusia itu bukan cuma berisi organ-organ fisik itu toh, ya. Menurut ilmu energi, manusia ini mempunyai aura, dan auranya ini berlapis-lapis, bukan hanya satu lapis. Nah, di dalam kelas yang namanya 7 energy body, kita belajar bahwa bagaimana kita melakukan maintenance kesehatan pada setiap aura ini. Jadi aura itu juga punya kesehatannya sendiri-sendiri, Pak, maksudnya? Betul. Jadi aura ini adalah pertahanan pertama kita. Aura ini sama chakra sama nggak sih, Pak? Beda. Oh, beda. Beda. Jadi kalau aura itu kayak lapisan, ya. Dan sebetulnya ada satu lapisan yang sangat penting buat kesehatan kita. Namanya adalah lapisan eterik. Karena lapisan eterik ini menyimpan blueprint kesehatan kita. Ya, sebelum kita sakit, blueprint kita udah rusak duluan. Oh gitu. Begitu blueprintnya rusak, dia akan mewujud di dalam hidup kita. Sesimpel penyakit flu misalnya? Apapun juga. Ya, jadi begitu blueprintnya ini rusak, maka fisiknya perlahan-lahan akan mengikuti blueprintnya. Ya, coba Ibu bayangkan, misalkan gini, Ibu pengen jalan-jalan ke suatu tempat. Semua dimulai dari pikiran kan? Ibu punya sebuah ide bahwa saya mau pengen jalan-jalan ke suatu tempat. Setelah itu baru Ibu melakukan tindakan. Ya, Ibu search, Ibu cari informasi, beli tiket, Ibu pergi sana. Sama juga dengan kesehatan kita. Sebelum kesehatan fisik kita rusak, ya, blueprintnya udah rusak duluan, Bu. Oh, oke. Begitu blueprintnya rusak, manifestasi dari blueprint ini adalah kondisi fisik kita. Penyakit simpel, penyakit berat, semuanya prosesnya melalui itu semua ya, Pak? Jadi mempertahankan kesehatan dari tubuh energi kita itu sangat penting. Oh, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai cakra, cakra juga nggak kalah pentingnya. Karena cakra ini kayak baterai. Dia ini adalah portal energi. Kalau portal energinya ini kecil, lemah, ya badan kita nggak punya tenaga. Kita mau apa? Kita mau makmur. Untuk makmur itu kan kita harus bekerja, punya ide, terus kita bisa lihat potensi-potensinya segala macam. Kalau baterainya kecil, ya nggak bisa menjangkau semuanya itu. Ya, jadi cakranya harus bagus, harus kuat, auranya, tubuh energinya
juga harus bagus. Oh, nah hubungannya energi jiwa dengan itu semua apa, Pak? Nah, kalau energi jiwa itu adalah yang mengendalikan di diri kita untuk melakukan tindakannya. Jadi kita itu ibaratnya gini kali ya, energi jiwa itu kayak pendorongnya, kayak roketnya gitu ya, Pak? Dia itu si operatornya. Oke. Jadi misalkan gini, Ibu lihat pohon ya, di pohon tuh ada buah mangga, waduh enak kayaknya. Ibu pengen naik nih. Energi jiwanya Ibu akan bantu Ibu supaya Ibu bisa naik. Tetapi kalau cakranya Ibu lemah, tubuh energinya Ibu lemah, Ibu naik, ya nggak kuat naik, bukannya nggak mau naik, nggak kuat naik karena tenaganya nggak ada gitu. Niat sih udah bagus gitu, skill punya. Jadi Socia Seekers ternyata menarik banget ya pembicaraan mengenai energi jiwa dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk ikut kelas basic pendulum yang selalu akan diadakan oleh The Socia di The Home. Dan jangan lupa untuk hubungin juga admin di bawah ini ya untuk ikutan kelasnya. Betul. Terus yang kedua nih Pak, yang sekarang kan kesehatan udah. Hidup makmur itu ya tentunya nggak lepas dari cuan, dari duit, dari finansial dong ya. Nah, terus abundance lah ya kalau bahasa kerennya gitu. Nah, gimana tuh caranya kita melakukan pendulum dosing melalui aktivasi pendulum dosing ini dengan menggunakan pendulum shifter ini supaya kita tuh bisa hidup ya berkelimpahan lah gitu. Cuan yang bagus gitu. Kan ini tahun 2026 nih Pak. Awal tahun baru saatnya kita menggebu-gebu dong semangatnya. Harus seperti itu ya. Kita mulai dulu dengan kata-kata abundance, berkelimpahan. Kita juga harus hati-hati dengan kata berkelimpahan. Karena kata berkelimpahan itu sebenarnya bisa negatif, bisa positif. Jadi kita harus set mindnya kita bahwa yang disebut dengan abundance itu apa, gitu kan ya? Rezeki yang berkelimpahan, kesehatan yang berkelimpahan. Jangan berkelimpahan dan kemalangan. Secara logik, orang mengatakan atau dia akan berpikir bahwa kita itu mau makmur, saya mau berkelimpahan, tapi belum tentu itu yang dia lakukan. Ya istilahnya gini, ada orang yang sen kanan belok kiri, ya, ada orang yang ngomongnya A, tapi maksudnya dia itu B, gitu kan? Nah, kita harus hati-hati dengan hal itu. Karena apa? Nanti kita berpikir bahwa saya mau kaya, saya mau punya uang yang banyak, saya mau sukses. Tetapi manifestasi dari apa yang dia lakukan itu kebalikannya. Dia melakukan hal-hal yang membuat dia jadi miskin, yang membuat dia jadi sakit, yang membuat dia jadi nggak bahagia. Nah, ini sangat penting. Dan ini kita atasi dengan menggunakan pendulum dosing shifter. Istilahnya begini, ya. Manusia ini mempunyai polaritas. Pada saat polaritasnya itu normal, baik-baik aja gitu ya. Pada saat polaritasnya normal, maka pikiran dan tindakan kita itu selaras. Jadi saya kasih sen kanan, saya belok kanan. Sen kiri, belok kiri, gitu kan ya. Pada saat polaritas kita terbalik, kita akan sen kanan, belok kiri. Nah itu tadi ya maksudnya. Jadi maksudnya saya pengen kaya, tapi yang saya lakukan justru malah boros-boros gitu ya, misalnya, atau kebanyakan ngabisin duit buat hal-hal yang nggak penting. Gitu ya. Nah dengan shifter kita memperbaiki polaritasnya. Sehingga polaritasnya dia itu harmonis, selaras, normal. Jadi apa yang dia inginkan, itu yang dia lakukan. Ya, yang kedua, di dalam teknik shifter itu ada yang namanya vitalitas. Vitalitas itu adalah energi kita. Kalau kita pengen melakukan sesuatu yang besar, kita juga punya energi yang besar dong. Jangan nanti kita pengennya 100 energinya cuma 10 gitu ya. Nggak imbang dong. Nggak mampu kita melakukan gitu kan ya. Di alam ini nggak mungkin bisa terjadi kalau misalkan kulkasnya itu nggak cukup bagus, air itu nggak bisa berubah jadi es. Dia butuh energi yang cukup untuk merubah bentuk dari air menjadi es. Nah,
kita membutuhkan vitalitas yang cukup. Dengan shapeshifter, kita akan mengaktifkan 5 vitalitas kita. Oke. Ya, vitalitas utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Ini kita aktifkan sehingga powerful banget gitu kan. Dan setelah itu kita akan aktifkan energiknya. Supaya kita, energi kita semangat. Jadi kan kadang-kadang kan kita gini, oh iya ya mau ini, tapi aduh kok males banget gitu kan. Nah itu tuh berarti ada ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan di unsur-unsur itu tadi ya Pak? Iya. Dengan kita mengaktifkan polaritas, vitalitas, dan Z-nya, maka kita akan mengubah sebetulnya kondisi orang ini sehingga procrastination-nya berhenti. Oke. Jadi Socha Seekers, di sini kelihatan banget ya bahwa pendulum shapeshifter yang dibuat atau ditemukan oleh Pak Rianto ini bisa membantu kita untuk mendapatkan kehidupan finansial cuan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi stay tune untuk kelas abundance dan business prosperity. Dulu tuh The Socha sudah pernah melakukan, tapi nanti kita akan bikin lagi kelasnya bersama Pak Rianto. So, jangan lupa untuk hubungi admin di bawah ini untuk tahu kelas-kelas dari pendulum dosing ini.